Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ibu guru kali ini akan bercerita tentang Petualangan Anan. Buku ini ditulis oleh Haja Neni Nupus. Beliau adalah seorang pegiat literasi, seorang pengawas berprestasi. Beliau itu adalah ketua komunitas pegiat literasi Jawa Barat, Kota Bekasi. Buku ini berjudul Petualangan Anan yang ditulis pada tahun 2018. Yuk kita dengarkan cerita Anan dan Awan. Ada seekor semut tiap hari keliling dari ranting ke ranting, dari dahan ke dahan, naik turun lagi, terus berjalan mondar-mandir dari pohon satu ke dahan yang lain, dari pohon yang satu ke pohon yang lain, sambil mencari makan. Itulah kegiatan semut dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dalam hidupnya bahkan seumur hidupnya. Itulah kegiatan yang diwariskan oleh kakek buyutnya. Di antara mereka ada seekor semut yang merasa bosan dengan rutinitas kehidupan turunan dari kakek nenek buyutnya seperti ini. Dia ingin berubah. Dia juga ingin tahu keadaan kehidupan di luar sana dan hidup keliling dunia. Suatu hari, seekor semut tersebut sedang duduk di atas ranting sendirian, memandang ke atas langit, menatap awan putih bersih. Melihat awan sedang berjalan, bagaikan gumpalan kapas putih bersih di angkasa. Kadang-kadang gumpalan itu bertabrakan, tiba-tiba membentuk sesuatu yang indah dipandang. Kadang terlihat awan putih bentuknya seperti binatang, kadang seperti seorang ibu sedang memeluk anaknya, kadang seperti orang yang sedang memohonkan doa, tangannya ke atas, dan masih banyak lagi pembentukan awan tergantung kemana angin menggiring dan menguskannya. Seekor semut yang sedang menatap awan, kita panggil saja namanya Anan. Anan merasa bosan. Yang dia kerjakan hanya berjalan dari satu ranting ke ranting yang lain, dari dahan yang satu ke dahan yang lain. Anan berpikir, menatap awan. Anan bertanya dalam hatinya, kenapa awan itu bisa berjalan? Padahal awan tidak punya kaki, bahkan awan pun tidak punya sayap. Tetapi awan bisa terbang, dan enak sekali awan bisa melihat seluruh dunia angkasa raya. Awan bisa keliling dunia. Awan berpikir dan berpikir, memikirkan nasibnya yang menjadi serangga kecil, dan memikirkan awan yang kuat besar di angkasa. Pikir Anan, aku punya kaki, aku pun bisa keliling dunia sekarang, tapi aku hanya bisa berjalan di pohon ini saja. Sambil termenung memikirkan awan, rupanya pertanyaan yang ada di kepala Anan setiap hari semakin penasaran sampai tertidur dan tak terlihat lagi awan. Suatu hari, Anan menatap lagi ke atas melihat awan di angkasa. Melihat awan putih bersih sedang berseri. Aku bertanya kepada awan. Pas kebetulan awan sedang cerah. Anan berteriak memanggil awan. Awan, awan, awan. Tidak ada jawaban. Awan, awan. Awan, aku memanggilmu. Awan pun mencari sumber suara. Maka awan menjawab, siapa yang memanggil aku? Awan menjawab dengan suara yang berat, serak-serak basah penuh wibawa. Aku, jawab Anan dengan suara yang keras dan lantang. Aku seekor semut. Anan memperkenalkan dirinya. Aku
selalu melihatmu tiap hari berjalan di angkasa dan keliling dunia. Oh, kamu Anan yang memanggilku? Ada apa, Anan? Bisakah aku keliling dunia ikut bersamamu? Aku bosan di sini. Aku ingin keliling dunia seperti kamu. Anan mengeluarkan isi hatinya pada Awan. Oh, kamu ingin keliling dunia? Tanya Awan. Iya, Awan. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Asal kita tidak mau, asal kita mau mengerjakannya, melaksanakannya dengan usaha kuat, jujur, ikhlas, dan berusaha sungguh-sungguh. Pantang menyerah, pasti bisa. Awan memberi nasihat kepada Anan. Mendengar jawaban Anan sangat bahagia. Anan sangat bahagia. Anan pun bisa keliling dunia. Awan, bagaimana caranya? Aku kan hanya seorang serangga yang paling kecil. Anan melihat dirinya hanya seekor semut yang sangat kecil. Kamu cari manusia, perintah Awan. Untuk apa aku mencari manusia? Kamu bisa ikut di punggung manusia, nempel di bajunya, badannya, ke rambutnya, masuk ke topinya, masuk ke mobilnya, masuk ke dalam tasnya, dan bisa masuk ke dalam koper bajunya. Dengan cara itu, kami bisa keliling dunia, tergantung kemana manusia itu pergi. Itu pesan Awan yang disampaikan kepada Anan seekor semut. Anan sangat senang diberi penjelasan oleh Awan. Terima kasih Awan, aku akan keliling dunia. Yes, aku keliling dunia. Tunggu Anan. Setelah kamu ikut manusia dan keliling dunia, apa yang kamu kerjakan? Kamu keliling dunia? Apa yang kamu kerjakan? Aku keliling dunia, mendapat tugas untuk menyampaikan pesan kabar berita yang aku bawa. Siapa temanmu? Apakah kamu sendirian? Anan semakin penasaran. Aku bersama temanku. Aku tidak melupakan sahabatku. Tidak bisa berjalan dan terbang dengan cepat kalau tidak ada sahabatku. Siapa sahabatmu, Awan? Anan pun ingin tahu siapa sahabat Awan. Ayo Awan, siapa sahabatmu? Pinta Anan. Dengan perasaan takut, Awan menyebutkan juga nama sahabatnya itu. Sahabatku yang selalu bersamaku adalah. Ayo Awan, siapa namanya? Sahabatku adalah Bayu. Kalian sebut angin yang sering menghempaskan kalian. Jawab Awan dengan penuh kekhawatiran melihat kepada Anan. Kamu jangan marah ya Anan. Tidak Awan. Aku tidak akan marah. Bagus Anan, kata Anan sambil mengeluarkan 2 jempol kepada Anan. Kami tahu dan percaya bangsamu sangat pemaaf, suka saling memaafkan. Kalian tidak pendendam. Maka dari itu aku suka sama kamu Anan. Dan atas nama angin sahabatku aku minta maaf. Tanpa angin yang mendorongku, aku tidak bisa menyampaikan pesan atau berita dengan cepat. Awan, kamu kan tidak punya mata. Bagaimana kamu menyampaikan pesan itu? Tanya Anan. Ada petunjuknya, Anan. Apa petunjuknya? Bintang-bintang di langit itulah
sebagai petunjukku, dan aku bisa lihat jalan dan sungai-sungai di bawah sana sebagai petunjukku. Awan menjelaskan lagi kepada Anan. Kenapa sering banjir kalau kamu berwarna mendung lalu hujan? Itu bukan karena aku, Anan, sanggah Awan. Lalu kenapa sampai banjir? Tanya Anan lagi. Karena air hujan yang jatuh dari atas sudah tidak ada lagi buat menampungnya untuk menyerapnya. Bahkan pepohonan sudah ditebang, jadi air tidak terhalang sama daun-daun, lalu membasahi pohon dan airnya menyerap di tanah. Iya, Awan, airnya langsung ke tanah dan tanahnya ikut ke bawah air. Itu sering saya lihat di tempatku, jawab Anan. Di hutan pepohonannya sudah banyak ditebang. Air hujan langsung ke tanah. Tidak langsung diserap, tapi dia mengalir. Dari sedikit-sedikit, lama-lama deras hujannya. Bisa mengakibatkan banjir, bahkan banjir bandang. Sungai meluap, airnya penuh dengan lumpur. Akhirnya repotlah manusia yang kebanjiran. Penjelasan Awan. Itu bukan salahku, kata Awan. Sungai meluap bisa jadi sungainya dangkal atau manusianya buang sampah sembarangan ke sungai. Rumah-rumah dibangun di atas aliran sungai. Oh, aku baru tahu. Terima kasih, Awan. Selamat bertugas. Anan baru tahu kenapa bisa banjir. Terima kasih, Awan. Terima kasih, Awan. Sekali lagi, terima kasih, Awan. Anan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada sahabat barunya Awan yang telah memberikan pengetahuannya kepada Anan. Dengan penuh harapan, Anan bisa keliling dunia. Sampai berjumpa lagi pada cerita petualangan Anan dengan judul yang berbeda. Sampai jumpa.